As-sadisu alla yamurra baina yadayin nasi wa yajlisa haitsu huwa ila qurbi usduwanatin aw haidin hatta la yamurruna bainaihi. Hatta berarti hatta anu ini ya. Hatta tafriq. Bukan hatta amil nasab. Yang keenam, adab di salat Jumat yang keenam ialah jangan sampai dia lewat di depan orang-orang. Jangan lewat di depan orang-orang yang ada di dalam masjid. Dan dia adabnya duduk di tempat dia yang dekat dengan caga, dengan pilar masjid, tiang masjid, atau ke dempet ke dinding, sehingga orang-orang tidak akan lewat di depannya. Jadi itu yang baik ya. Di belakangnya tiang atau di sampingnya dinding, tembok masjid, hingga orang tidak akan lewat di depannya. Ani baina yadayil musalli, artinya sehingga orang-orang tidak akan lewat di depan orang yang sholat itu. Fa inna dzalika la yaqta'u sholata walakinnahu manhiyun anhu. Orang lewat di depan orang yang sholat itu tidak bisa membatalkan sholat, akan tetapi lewat di depan orang yang sholat itu dilarang, haram. Sahabat Rasulullah SAW bersabda, la ayyaqifa arba'ina aman khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Seandainya ada orang berdiri 40 tahun lamanya, itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Jadi lihat parahnya dosa atau sanksinya orang yang lewat di depan orang sholat, lebih baik berdiri 40 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ayyakuna ar-rajulu Ramadan rimdidannya, enggak usah au. Ramadan rimdidan tadruhu riyahu khairun lahu min ayyamurra baina yadayil muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya seseorang laki-laki itu menjadi debu, menjadi abu kayu bakar yang sangat lembut terbakar, yang dihembuskan oleh angin, itu lebih baik bagi dirinya daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Wa qad ruwiya fi haditsin akhar fil marri wal musalli haitsu shalla 'ala ad-dariqi aw qassara fi ad-daf'i faqala ini qad ruwiya ya. Di kitab lain wa qad sawwa, bukan waqad ruwiyat, tapi waqad sawwa fi haditsin akhar fil marri wal musalli haitsu shalla 'ala ad-dariqi aw qassara fi ad-daf'i faqala law ya'lamu al-marru baina yadayil musalli wal musalli ma 'alaihima fi dzalika lakana ayaqifa arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi. Di hadis yang lain Rasulullah menyamakan orang yang lewat di depan musolli dengan orang yang sholat tapi tempatnya orang lewat, itu sama saja, artinya dosanya sama saja, kata Rasulullah. Begini kata Rasulullah begini, haitsu qala ya, di mana orang yang sholat itu sholatnya di tengah jalan, tempat orang lewat, atau orang yang sholat itu ceroboh di dalam menolak orang yang lewat di depannya, itu dia biarkan, dia diam saja, itu sama dengan orang yang lewat. Kata Rasulullah begini, kata Rasulullah, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu dosa yang
akan dibebankan pada dirinya, dan musolli, dan orang yang sholat tahu apa dosa yang akan dibebankan pada dirinya sehingga di depannya dilewati orang lain, maka dia akan lebih suka berdiri 40 tahun, lebih baik bagi dirinya daripada dia dilewati di depannya. Wal usduanatu wal haidu al musalla al mafrushu haddun lil musalli. Jadi tiang masjid, pilar masjid atau dinding masjid di kiri atau di sebelah kanan sana, dan musola itu tempat sholat itu apa? Sajadah yang dibeberkan itu adalah sebagai batas orang yang sholat yang tidak boleh dilewati. Fa in ijtaza bihi fa yanbaghi ayadfa'ahu, qala sallallahu alaihi wasallam liyadfa'ahu fa in aba liyadfa'ahu fa in aba falyadfa'ahu fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitanun. Jadi apabila ada orang yang lewat di depannya padahal sudah di belakang tiang masjid, di samping dinding masjid, maka dianjurkan ditolak, dihadang orang yang lewat itu biar tidak meneruskan lewat di depannya. Kata Rasulullah SAW, harus dia hadang orang yang sholat di depannya itu. Kalau masih ngotot tidak mau, tetap mau lewat saja, maka terus dia hadang. Kalau tidak mau, tetap memaksakan diri untuk lewat di depannya, maka perangi. Perang artinya bertengkar, berduel dengan orang yang lewat itu, sebab dia itu setan. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yadfa'u man yamurru baina yadayhi hatta yasra'ahu farubbama ta'allaqa birrajul ista'adza alaihi inda Marwan fa yukhbiruhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu bidzalik. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah menghadang atau menolak itu, yang menghadang orang yang mau lewat di depan beliau yang sedang sholat, sampai saling ngotot, sampai dibanting oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kadang-kadang orang yang dibanting oleh sahabat Sa'id Al-Khudri itu dipegang, digantung, bergelantungan, artinya diseret, kemudian diadukan ke gubernur Marwan bin Hakam, waktu itu gubernur Madinah. Kan akhirnya pertama dimarahi, Abu Sa'id Al-Khudri dimarahi, kenapa kamu orang tidak bersalah kok dibanting? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk begitu. Bagi orang yang ngotot mau lewat di depan orang sholat, maka boleh dibanting. Fa illam yajid usduwatan falyansib baina yadayhi syai'an duluhu qadru dhira'in liyakuna dzalika alamatan li haddihi. Apabila di masjid itu tidak ada pilarnya, tidak ada tiangnya, maka tancapkan sesuatu di depan dirinya yang mau sholat itu, tancapkan suatu benda yang panjangnya benda itu kira-kira selengan tangan. Apa perlunya? Itu agar menjadi tanda-tanda bahwa dia punya batas tempat sholat, yaitu sampai di kayu itu atau benda yang di depannya itu, yang berukuran satu lengan itu. Berapa itu? Satu dhira'. Asabi'u yadulu basfal awala fa inna fadlahu katsirun. Kama rawainahu. Adab yang ketujuh, adab ke masjid sholat Jumat yang ketujuh ialah usahakan untuk mencari shaf awal, shaf paling depan sana. Sebab keutamaan berdiri di shaf awal itu sangat agung, sangat besar pahalanya. Sebagaimana sudah saya riwayatkan hadisnya. Wabil hadisi man ghassala, ada yang ghassala wa ghatasala wa bakkara wa batakara
Wadana minal imami wa istama'a kana dzalika lahu kafaratan lima bainal jum'ataini wa ziyadati thalathati yamin. Di dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah bersabda, barang siapa membuat dia mandi, artinya berjima dengan suaminya, istrinya, waktu salah kemudian mandi Jumat, wabakaroh berangkat sholat Jumat sejak dini dari pagi, wabtakaroh dan dia menjumpai khutbah pertama dari imam, kemudian dia dekat dengan imam, sudah di sop paling depan, dia mepet ada di tengah bersama imam dan dia mendengarkan khutbah, maka semuanya itu akan menebus dosa-dosa yang dia lakukan di antara dua Jumat di seminggu itu, dan ditambah 3 hari, berarti dosa 10 hari akan dihapus oleh perbuatan itu. Abiladzin akhara ghafarallahu lahu ilal jumatil ukhra. Di lafaz yang lain, di riwayat yang lain bunyinya, kalau melakukan itu maka oleh Allah akan diampuni dosa sampai Jumat yang lain, Jumat depan. Waqad istaradda bi ba'dihha wa lam yatakhadda riqaban nasi. Di sebagian riwayat Rasulullah mensyaratkan untuk dapat pahala penghapusan dosa tersebut ialah harus wa lam yatakhadda riqaban nasi. Dia tidak melangkahi pundak manusia, pundak orang-orang yang sedang duduk di masjid itu. Wala yaghfulu fi talbi sabil awali an thalathati umurin, awwaluha annahu idza kana yara bi qurbil imami munkaran ya'jizu an taghyirihi min lubsi haririn min al imami aw ghairihi aw shalla fi silahin fi silahin katsirin thaqilin syagilin aw silahin mudhahhabin aw ghairi dzalika mimma yajibu bil inkaruh fatta'akhuru lahu assalamu wa ajma'u lil hammi. Bukan Allahumma ya, lil hammi. Dan jangan lupa di dalam berusaha untuk dapatkan sop pertama, jangan lupa 3 perkara. 3 perkara itu harus diingat-ingat, harus dicatat. Pertama ialah ketika si makmum yang mau ke depan itu melihat di sanding khotib Jumat itu ada kemungkaran, ada kemaksiatan yang dia tidak mampu untuk memberantas kemungkaran itu, misalnya min lubzi haririn, misalnya imamnya khotibnya pakai sutera murni, ghairi atau bukan imam tapi sesama makmum, atau si imamnya baca khutbah atau suratnya itu pakai membawa senjata banyak, ada pisau, ada pedang, ada silet dan macam-macam senjata yang berat yang bisa menghilangkan kekhusyuan, atau membawa senjata yang berlukiskan dengan emas, disempuh dengan emas, atau kemungkaran yang lain, yaitu hal-hal yang wajib diprotes, ya, diingkar. Sedangkan dia tidak mampu karena khotibnya adalah orang dekat dengan pemerintah atau pemerintah sendiri yang jadi khotib, cebong-cebong yang jadi khotib, maka mundur lebih baik, lebih aman. Assalamu itu lebih aman bagi makmum ini daripada ada di depan di sop pertama. Wa ajma'u lil hammi, dan lebih memfokuskan pikiran itu tidak terpecah dengan kemungkaran yang dilakukan oleh imam itu, ada khatib itu. Fa'ala dzalika katsirun jama'atun min sahabati thalaban lisalamati. Yang lakukan itu banyak para ulama. Jadi tidak ngotot di sop awal tapi ada di belakang. Kenapa?
ingin aman, selamat daripada dosa kemungkaran yang dia lihat di depan, di shop depan itu. Qila li Bishrin ibn al-Harsi naraka tubakkiru wa tusalli fi akhir sufufi faqala inna ma yuraddu qurbul qulubi la qurbul ajsadi wa asyara bihi ila anna dzalika aqrabu li salamati qalbihi. Nggak pernah Imam Bishr bin Haris, ini ulama salaf, Bishr bin Haris. Bishr bin Haris dulu pernah ditanyakan oleh seseorang, Kiai, Anda saya lihat berangkatnya pagi-pagi dari jam 7 tadi, jam 6 sudah di masjid. Ternyata Anda sholatnya ada di shop terakhir, ada di masjid paling belakang. Lalu jawabannya Imam Bishr begini, yang diinginkan oleh Allah itu adalah kedekatan hati, bukan kedekatan fisik. Hati yang dekat, bukan fisik yang dekat. Maksudnya, wa asyara, yang dimaksudkan oleh Imam Bishr ialah dengan kata-kata itu ialah bahwa di shaf belakang itu lebih dekat, lebih dekat untuk keselamatan hatinya, agar tidak pecah pikirannya dengan kemungkaran yang ada di mihrab sana. Wa nadhara Sufyanu as-Tsauri ila Syu'aib ibn Harb dan mimbari istami'u ila khutbah min Abi Ja'far al-Mansur falamma faragha min as-salat qala syaghala qalbi qurbuka min hadza hal aminta an tasma'a kalaman yajibu 'alaika inkaruhu fala taqumu bihi. Imam Sufyan Tsauri pernah melihat Imam Syu'aib bin Harb saat itu dekat ada di sanding mimbar mendengarkan khutbah. Ini siapa ini? Syu'aib bin Harb. Yang jadi khatib adalah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah waktu itu, raja, presidennya. Kalau sekarang presidennya, yang jadi imam, yang jadi khatib. Setelah selesai sholat, Imam Sufyan Tsauri berkata, hati saya dikacaukan oleh dekatmu dari mimbar, dari imam khatib ini. Saya tidak fokus, tidak khusyuk sholat melihat kamu ada di dekat imam sana. Apakah kamu menjamin tidak terjadi apa-apa? Akan kamu menjamin tidak akan mendengarkan kata-kata yang wajib kamu harus protes kata-kata itu dari khatib itu. Tapi fala taqumu bihi, kamu tidak bisa melaksanakan protes itu karena kamu rakyat kecil, si khatib adalah raja, adalah presiden. Summa dzakara ma ahdatsu wallahu a'lam.